Jadi pertanyaannya itu kontrasepsi apa Bang yang baik? Teman saya ngonsumsi pakai pil kontrasepsi kok masih bisa hamil. Biasanya sama dokternya sama bidannya itu dikasih jeda. Misalnya harusnya suntik tanggal 7. Nah, ini tanggal 5 sudah dikasih tahu. Okay, let's go. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali Alan Keribu. Bersama Alan Keribu kembali di sini. Bang, hari ini mau bahas apa, Bang? Hari ini pertanyaannya agak konyol. Menjawab agak apa ya? Pokoknya pertanyaannya agak konyol lah ya. Begini, ada yang bertanya, Bang, kontrasepsi yang aman itu apa? Teman saya minum pil kok masih bisa hamil. Nah, ini kan pertanyaan apa ya? Aduh, kayak dokter aja saya itu. Tapi saya berusaha menjawab. Sebisa saya jawab. Ini kalau masalah pil, ini pil KB, istilahnya kontrasepsi berupa pil yang dikonsumsi setiap hari. Satu papel isinya 30. Teman-teman ya, kalau belum menginginkan momongan, bisa menggunakan ini. Dan ada lagi lainnya. Ada yang namanya spiral, ada yang namanya kondom, ada yang namanya implan, ada yang namanya operasi. Apa itu ya? Ibu saya tuh dulu pernah dibersihin kandungannya itu loh, kemudian tidak bisa mempunyai anak, momongan lagi. Apa ya, orang Jawa bilang apa ya, kiret, apa itu ya, dibersihin pokoknya, kiret. Dibersihin kandungannya supaya bersih dan kemudian ditali atau gimana saya nggak tahu, tapi itu yang dialami ibu saya. Nah, kalau pengalaman dari adiknya ibu ini, dia minum pil setiap hari. Nah, tapi gini, ternyata agak ada efeknya kalau pil. Kalau yang tidak cocok itu dia mengalami agak apa ya, agak budek gitu, lama-lama agak budek. Itu efeknya ya. Mungkin ini udah dibikin sesuai di laboratorium, sudah aman, katanya sudah bebas, dijual bebas, sudah BPOM, tapi ketika dikonsumsi terus-menerus ya, ternyata efeknya begitu. Dia agak kurang pendengarannya. Itu pengalaman dari adiknya ibu saya. Kalau ibu saya pengalamannya di spiral, setelah spiral, saya itu masih punya adik lagi, itu di luar kandungan katanya. Sudah berupa tapi tidak bisa ditolong ya akhirnya. Setelah 5 bulan dia jatuh. Teman-teman harus paham bahwa seperti itu, kontrasepsi itu semuanya itu cocok-cocokan juga. Ada yang suntik, kalau nggak cocok badannya bisa gemuk, atau mungkin pusing-pusingan atau malas-malasan. Kalau yang spiral nggak cocok bisa apa kayak pokoknya begitu ya dulu tuh. Ya kayak seperti itu pengalaman ibu saya, masih bisa hamil di luar kandungan. Terus kalau tidak cocok konsumsi kontrasepsi yang berupa pil, akhirnya mengalami agak kemunduran pendengaran. Kalau memakai kondom, hati-hati juga, karena tidak semuanya itu sempurna. Ya, seperti ini. Inilah udah biar kelihatan ya. Seperti ini bisa juga bocor. Nggak usah saya sebutkan, dulu ada yang mengalami seperti itu karena dia melakukan seperti itu di luar nikah. Ini tidak boleh dicontoh ya, tapi nggak tahu kalau di luar sana banyak. Sudah rahasia umum lagi ya. Sudah bukan rahasia lagi. Tapi ternyata dia bisa seperti itu. Berarti ininya, kalau mereknya saya tidak tahu yang dipakai apa, tapi ternyata bocor produk yang dulu ya, tapi nggak tahu mereknya apa karena jenisnya ini banyak. Jadi pertanyaannya itu kontrasepsi apa Bang yang baik? Teman saya ngonsumsi pakai pil kontrasepsi kok masih bisa hamil. Nah, kalau jawabannya itu Bang, mungkin kalau konsumsi pil untuk kontrasepsinya itu mungkin saja bisa karena ceweknya lupa tidak konsumsi, karena pil itu harus setiap hari. Satu papel isinya itu 30.
itu harus habis. Jadi minggu pertama ada warnanya putih, minggu kedua ada warnanya kuning, minggu ketiga ada warnanya apa, beda-beda. Nah itu harus diperhatikan sekali itu. Kalau sekali lupa dan kemudian teman-teman kikuk, ya bisa terjadi kehamilan. Itu kalau pil. Kalau kondom itu mungkin bocor atau sobek, ketika dipakai sobek, bisa juga kan, namanya buatan manusia itu tidak ada yang sempurna. Buatan Tuhan aja ada yang tidak sempurna, apalagi buatan manusia ya. Nah, jadi seperti ini nih bisa juga bocor ya. Jangan dianggap selalu aman ya. Hati-hati beneran, hati-hati. Kalau mau menginginkan belum punya momongan. Kalau suntik itu bisa, yang saya lihat ya, saya perhatikan di sekitar saya ini ya, pengalamannya yang melakukan kontrasepsi suntik kurun waktu ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Nah, yang mengambil 3 bulan ini umumnya mengalami kegemukan. Nggak tahu apa penyebabnya, yang saya lihat itu. Tapi kalau setiap bulan, jangan sampai lupa juga suntik. Jadi ada sebulan, ada 3 bulan, dan selanjutnya saya tidak tahu ada lagi enggak, saya tidak tahu. Itu pasti aman, pokoknya jangan sampai telat suntik. Biasanya sama dokternya, sama bidannya itu dikasih jeda. Misalnya harusnya suntik tanggal 7, nah ini tanggal 5 sudah dikasih tahu, biar tidak lewat, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya kontrasepsi apa yang aman? Itu jawabnya, carilah yang cocok Bang. Carilah yang cocok sesuai dengan kriteria pasangan Anda ya. Terus masalah kalau ngepil itu kok masih bisa kebobolan, mungkin ini kelalaian dari sang cewek, karena pasti lalai minum kontrasepsinya. Kalau yang implan bagaimana Bang? Nah, implan nggak ada pertanyaan ya. Saya kasih tahu. Teman saya melakukan kontrasepsi implan itu dipasang di sini loh, di lengan. Jadi nggak tahu berupa apa implannya. Implan itu apa tuh, aku juga nggak tahu. Tapi yang pasti dipasang begini, itu jarak setahun harus periksa apa gitu loh. Nggak paham aku ya. Itu kalau nggak cocok itu, tapi ya belum tahu apa ya, nggak cocok bagaimana ya. Teman saya itu ya biasa-biasa saja. Dan ada lagi yang untuk cowok itu dipotong apanya itu ada juga. Kalau sudah tidak menginginkan momongan, bisa cowoknya yang melakukan operasi itu, diikat atau gimana salurannya itu nggak tahu. Tapi ada juga yang melakukan seperti itu. Oke Bang, semoga pertanyaannya sudah terjawab ya. 1. Mengapa konsumsi kontrasepsi pil masih hamil? Jawabnya yang pasti ceweknya lupa konsumsi. Sehari saja konsumsi lupa udah. Kalau nggak cocok, efeknya budak, kurang pendengarannya. Kalau kontrasepsi apa yang bagus, cari yang sesuai, cocok-cocokan ya. Cari yang sesuai saja. Jangan dipaksakan harus ini, harus itu. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.